Halo guys, saya akan bercerita mengenai karya saya yang berjudul Jejak Para Seniman yang sudah saya unggah di novel Viso. Ceritanya sangat seru, mari kita baca bersama. 1. Perdamaian negeri. Waktu itu hiduplah seorang raja di suatu pulau, yaitu Pulau Kristal, yang aman dan tentram, subur dan penuh kemakmuran. Tak ada satu orang pun yang dapat mengganggu ketentraman pulau tersebut, dikarenakan kepemimpinan raja yang bernama Armada di Pulau Kristal. Raja Armada sangatlah kuat. Dulu pernah ada yang menjajah pulau tersebut oleh penjajah, namun dapat diusir oleh Raja Armada dan masyarakat. Pulau yang besar dan makmur itu, tanah yang subur dan indah, menjadi sorotan utama para pembajak laut yang ingin menguasai tempat tersebut. Setelah itu, terdengarlah keindahan dan kekayaan pulau tersebut, hingga ke telinga Kapten Arial, yaitu kapten dari negeri seberang. Negeri Kapten Arial. Ketika para anak buah Kapten Arial sempat singgah ke pulau tersebut guna untuk mencari harta karun. Apakah betul lokasi tersebut sangatlah makmur? Ujar Kapten Arial. Ya betul, Kapten. Jawab anak buah. Pulau tersebut sangatlah subur dan indah. Banyak makanan dan hewan, sepertinya cocok untuk kita jajah dan tinggal di sana. Hanya saja kami pergi dengan sedikit prajurit, karena di sana banyak penduduk dan ada raja yang bertahta. Sahut para anak buah. Lalu siapa raja itu? Sambung Kapten Arial. Namanya Raja Armada, Kapten. Baiklah, besok siapkan kapal tempur dan beberapa prajurit untuk berperang melawan mereka. Aku dan para mayor dan jenderal akan menyusun strategi dari belakang. Ujar Kapten Arial. Siap, Kapten. Serentak mereka semua. Pada suatu malam yang amat dingin, Raja Armada bersama ratunya sedang makan malam, bersama dengan para ketua, gundik, dan para pengawal istana lainnya, dengan suasana yang sangat tenang namun gembira. Lalu Raja Armada berkata, Istriku sudah berapa bulan saat ini bayiku dan kamu mengandung? Aku telah 9 bulan mengandung. Aku tak tahu apakah bayi ini laki-laki atau perempuan. Sepertinya beberapa hari lagi dia akan lahir. Aku jadi sangat penasaran ingin segera melahirkan bayi ini. Jawab ratu. Sama juga ratu, aku ingin dia segera lahir. Dan apabila dia perempuan, aku akan sediakan dia sekolah menari dan piano, agar ia mahir menari nan indah di pentas seni tari. Lalu apabila dia laki-laki, akan ku ajar teknik perang khusus. Dan ku berikan kuda terbaikku yaitu Pegasus, agar kelak dia bisa menjaga dan melestarikan istana dan pulau megah ini. Sambung Raja. Semuanya jadi sangat penasaran namun gembira mendengar perkataan raja dan ratu tersebut. Para ketua dan tokoh memujinya. Bagus-bagus Raja, kami sangat setuju dengan pendapatmu. Hahaha, oke, sambil dimakan hidangannya. Ujar Raja Armada. Lalu semuanya menyantap hidangan dan lezat serta mewah tersebut. Namun di saat perjamuan makan malam tersebut, tiba-tiba ada penyusup yang masuk tanpa diketahui arahnya. Mereka tak lain adalah para anak buah Kapten Arial dari negeri seberang. Mereka memasuki istana dengan melewati lorong bawah tanah yang tanpa dijaga oleh pengawal istana. Rupanya, setelah mendengar percakapan tersebut, para penyusup yang berjumlah 5 orang itu hendak menghitung dan memprediksikan semua jumlah para prajurit Raja Armada. Lalu menggambarkan sebuah denah dan lokasi, maka mereka mengetahui benteng pertahanan Raja dan Ratu untuk berperang besok. Jadi mereka pun segera hendak pulang, namun ketika berjalan hingga di pertengahan lorong, ternyata ada seorang pengawal yang lupa untuk mengunci pintu lorong tersebut. Tugasnya ialah selalu menjaga keluar masuk pintu lorong yang panjang itu. Di saat hendak mengunci, tiba-tiba, para penyusup segera menyerangnya. Prajurit penjaga pun berteriak. Hei, siapa kalian? Tak usah kau tahu pengawal. Teriak mereka mengancam, lalu mereka segera menghajarnya dengan pedang. Dan segera berlari dari lorong itu. Hingga sesampainya di pintu keluar. Namun ternyata mereka dihadang lagi oleh prajurit lainnya. Para penyusup menjadi panik. Aduh, ternyata masih ada prajurit.
Lalu mereka semua lari berpencar, guna mengalihkan perhatian para prajurit dan pengawal. Para pengawal lainnya segera berteriak dan membunyikan bel istana. Ada penyusup yang masuk istana. Teriakan itu terdengarlah sampai ke telinga raja dan ratu serta yang lainnya. Lalu raja dan ratu menjadi panik. Para ketua menjawab, "Baiklah, semuanya tenang-tenang." Raja pun dengan sigap segera memanggil para prajurit yang ada di ruangan sebelah untuk mengejar dan mengatasi para penyusup tersebut. "Ayo kalian prajurit, tangkap segera mereka," ucap raja. Para prajurit menjawab dengan tegas, "Baiklah raja." Serentak mereka semua lalu mengambil senjata dan berlari menangkap para penyusup itu. Namun ternyata di luar sana, para pengawal dan prajurit lainnya tak dapat mengejar mereka, karena para penyusup itu berlari berpencar mengecoh para prajurit, dan akhirnya rencana mereka berlima berhasil lolos dari para pengawal istana. Lalu mereka segera berlari menuju tepi pantai, di mana mereka menyimpan kapal berlayar mereka. Setelah menaiki kapal, para penyusup itu pun pergi berlayar ke negeri seberang, yaitu negeri Kapten Ariel. Sesampainya mereka di istana, para prajurit berkata, "Aduh, maaf raja, mereka semua berhasil kabur." "Siapa mereka sebenarnya?" tanya Raja Armada. "Sepertinya mereka adalah para penyusup dari negeri seberang. Mereka berjumlah 5 orang. Dan tak ada barang-barang yang mereka ambil di istana ini," jawab mereka. Raja Armada menegaskan, "Apakah kalian sudah memeriksanya?" "Iya sudah. Kami semua sudah memeriksanya, keadaan aman raja," jawab para prajurit. "Siapa sebenarnya mereka ya?" gumam raja. Lalu raja segera berbalik menemui sang istrinya, hingga para prajurit dan pengawal kembali ke ruangan mereka masing-masing. Tok tok tok. Suara pintu mengetuk. Ratu menjadi penasaran. "Iya, siapa?" Raja Armada dengan suara pelan. Ini aku raja." Silahkan masuk," jawab sang ratu. Krik. Pintu lalu dibuka. Raja Armada berkata, "Aku jadi bingung, Ratu." Ratu menanggapinya, "Kenapa raja?" "Mengenai penyusup tadi. Aku sangat kesal karena mereka telah mengganggu makan malam kita. Sebenarnya apa mau mereka datang ke sini? Aku mohon padamu, segeralah lupakan kejadian tadi. Dan aku berpesan kepadamu, agar jangan memikirkan tentang kejadian tadi, karena aku akan segera menyelidiki ini semua. Baru kali ini kerajaan kita didatangi oleh para penyusup. Semuanya tidak ada apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Segeralah engkau tidur. Aku tak mau bayi dalam kandunganku terganggu," ujar raja. "Kalau memang tidak terjadi apa-apa, mengapa ada pengawal penjaga yang menjadi korban di istana ini?" kata sang ratu dengan nada stresnya. Raja mencoba memberi pengertian. Tampaknya ratu mulai marah dan menjadi cemas. Raja tak ingin bayinya terganggu dan mencoba untuk menenangkannya. "Itu karena kelalaian si pengawal penjaga yang lupa mengunci pintu lorong rahasia, sehingga mereka berhasil kabur. Tenanglah Ratu, aku akan segera menyelesaikan permasalahan ini di meja perundingan bersama para ketua istana dan penasihat. Ini sudah larut malam. Segeralah engkau tidur. Kasihan bayi kita bisa terganggu. Sudahlah, istirahat dahulu." Ratu pun mulai memahami maksud dari raja dan ia kembali menjadi tenang. "Baiklah raja, kalau begitu engkau istirahatlah juga raja," ucap ratu. "Oke, tidurlah dahulu, aku masih ingin berunding dengan para ketua dan penasehat istana," ujar sang raja. "Baiklah," jawab ratu. Lalu sang ratu naik di atas tempat tidurnya dan beristirahat. Raja keluar menemui sang ketua dan penasihat istana. Penasihat istana melihat raja datang dari ruangan atas dan menghampiri mereka, seperti ada sesuatu. "Ada apa, Baginda Raja?" kata penatua.
Jadi begini penatua dan penasihat. Aku ingin berunding sebentar. Bagaimana soal kejadian tadi? Istana kami yang dijaga ketat oleh prajurit dan pengawal istana berhasil ditembus oleh mereka, kata Raja Armada dengan nada cemas. Para penyusup itu, sepertinya ada sesuatu yang mereka inginkan dari istana ini. Jawab para penasihat dan para tokoh. Ketua istana juga menambahkan pendapat mereka. Betul juga, apalagi pulau dan istana ini sangatlah megah. Dan dahulu kita juga pernah bertempur dan mengusir banyak para penjajah yang ingin menguasai tanah dan istana ini. Raja Armada mulai berpikir kritis dan bersikap antisipasi. Kalau begitu kita akan berjaga-jaga. Siapa tahu mereka hendak menjajah pulau ini, seperti para penjajah dari pulau dan negeri yang jauh. Tegas raja. Dan pengawal? Teriak lagi sang raja. Lalu datanglah pengawal yang berdiri di dekat meja perundingan. Pengawal datang menghampiri raja. Ya, ada apa Baginda Raja memanggil kami? Dengan suara yang gugup. Suruh semua para prajurit dari prajurit 1, 2, 3, 4, prajurit terbaik, prajurit spesial, dan khusus, agar mereka semuanya bersiap-siap dan berjaga-jaga serta bergantianlah apabila mereka ingin tidur. Segeralah lakukan, ini perintah dariku. Tegas raja. Pengawal dengan gagah berani. Siap raja. Pengawal segera berlari dan memberitahu para prajurit-prajurit tersebut. Di samping itu, para penyusup telah sampai berlayar ke negeri seberang dan bergegas bertemu Kapten Ariel. Kapten Ariel! Teriak para anak buahnya sambil berlari tergesa-gesa. Bagaimana misi kalian? Sahut Kapten Ariel. Kami hampir saja tertangkap, Kapten. Jumlah mereka sangatlah banyak, dan kami tak dapat melawan mereka. Untungnya kami berlima, berlari berpencar untuk mengelabui mereka semua. Jawab para anak buah. Menjadi kaget. Kalian ini bagaimana? Sudah kubilang pergi dengan jumlah yang banyak, agar kalian dapat menyerang mereka. Lalu kami dan para jenderal akan menyusun dari belakang, setelah mendapatkan informasi dari kalian. Seru Kapten Ariel. Apabila kami datang dengan jumlah banyak, kita bisa diserang karena jumlah mereka tidak diketahui. Tapi tenang saja, Kapten. Teman kami selain telah mendengar percakapan mereka, namun ia juga telah menggambarkan sebuah denah istana kerajaan itu. Lalu kami dapat berperang dengan mudahnya menyerang benteng pertahanan mereka. Sambung anak buah. Lalu anak buah dua menyerahkan gambar kepada Kapten. Jadi ini gambarnya, Kapten. Lalu Kapten melihat gambarnya. Kalian memang pintar. Gumam Kapten Ariel. Bagus, aku akan menyusun strategi untuk peperangan besok. Kalau begitu bersiaplah untuk hari besok. Ujar Kapten Ariel. Siap, Kapten. Jawab para anak buah. Kapten Ariel mulai menyusun strategi bertempurnya besok dengan melihat denah lokasi istana Raja Armada. Kapten Ariel tertawa dengan sinisnya. Kita lihat saja besok Raja Armada istana dan semua harta bendamu akan menjadi milikku. Di samping itu, Raja Armada mendapatkan petunjuk dari para tokoh dan ketua, serta penasihat istana agar diadakannya rapat untuk diadakan perang apabila musuh itu kembali datang ke pulau ini. Karena sangat mewaspadai akan keamanan istana, agar tidak dijajah oleh para pembajak laut, dan juga sang ratu yang sedang mengandung, membuat raja menjadi tidak main-main dalam mengatasi permasalahan ini. Seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan. Karena mereka tidak bisa menganggap remeh kekuatan musuh, dan juga istana ini sangat ketat. Juga dilindungi oleh beberapa tingkatan prajurit yang sudah terlatih di bidang penyerangan, pertahanan, dan perlindungan. Tetapi baru kali ini dapat ditembus oleh beberapa penyusup dari negeri seberang. Raja, para ketua, dan para tokoh sibuk menggambar dan mengatur strategi. Baiklah kawan-kawan, begitulah ceritanya yang bab 1. Untuk yang bab 2 saya akan upload lagi. Dan jangan lupa untuk like, sub, dan komen. Bye-bye.